Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ahmad Fani Ferdian. Saya dari Universitas Jember Kampus Lumajang. Saya di sini datang ke Mas untuk melakukan pengkajian keperawatan jiwa. Jadi di sini saya ada tugas dari keperawatan jiwa, yaitu untuk melakukan pengkajian serta menganalisis atau menganalisis gangguan yang saat ini Mas hadapi, ya seperti itu. Saya mendapatkan laporan bahwa Mas saat ini sedang tidak bekerja, ya, sehingga mengalami kecemasan seperti itu, ya Mas, ya. Sebelumnya apakah benar ini dengan Mas Andi? Iya, betul sekali. Namanya Mas Andi, ya. Terus umurnya berapa Mas? Umur saya sekarang 21, Mas. 21 tahun, sangat muda Mas ini. Alamatnya mana Mas? Purworejo, ya. Alamat saya Purworejo. Pendidikan apa Mas? Pendidikan saya SMK, Mas. Terakhir, ya. Iya. Agamanya? Agama saya Islam. Oke. Statusnya udah menikah belum? Belum, Mas. Single berarti. Oke. Baik. Mas, sebelumnya Mas ini kerja di mana? Ya, Mas. Sebelumnya saya bekerja pada pemerintah, Mas, karena kontrak saya habis. Saya harus mencari pekerjaan baru, Mas. Namun karena saat ini masih masa pandemi, Mas, saya tidak bisa menemukan lowongan pekerjaan, Mas. Dan saya juga tidak dapat menerima bantuan dari pemerintah. Saya cemas, Mas. Saya cemas karena saya tidak bisa menafkahi keluarga saya, Mas. Seperti itu, ya. Terus keluarga bagaimana saat ini Mas sekarang? Keluarga saya saat ini sedang mengalami krisis ekonomi, Mas, dan saya sudah tidak kerja lagi kan, Mas. Saya bingung mencari pekerjaan itu tidak nemu, Mas, karena di mana-mana ya sudah PPKM gitu, Mas. Berulang kali saya mengajukan bantuan juga kepada pemerintah, namun tidak mendapatkannya. Oleh karena itu saya kesulitan, Mas, sekarang, Mas. Selalu khawatir keluarga tidak bisa makan setiap harinya, Mas. Sangat jiwa pejuang ini Mas, ya, dalam artian ya memang musim pandemi ini ya sangat menyulitkan, ya Mas, bagi rakyat kecil ataupun rakyat yang ada di desa-desa. Karena apa? Banyak penutupan atau dari PT-PT atau perusahaan besar itu memang diinikan, ya. Iya, dibatasi, Mas. Iya. Terus keluhan saat ini apa Mas? Keluhan saat ini saya khawatir tidak bisa memberi nafkah kepada keluarga saya saat ini, Mas. Saya juga tidak tahu harus mencari kemana lagi pekerjaan ini, Mas. Saat ini saya juga pusing dan susah gitu, Mas, karena memikirkan pekerjaan itu. Terus ini saya bertanya lagi, ya, mohon maaf ini, ya. Mas pernah mengalami penyakit gangguan jiwa nggak di masa lalunya? Alhamdulillah tidak pernah, Mas. Terus ini terkait trauma, ya, atau penyebab pendukungnya, ya. Mas itu pernah mengalami trauma aniaya fisik, aniaya seksual, penolakan, kekerasan dalam keluarga, atau tindakan kriminal itu pernah nggak Mas? Tidak pernah, Mas. Tidak, ya, tidak pernah, ya. Terus mohon maaf ini, ya, karena Mas sedang dalam hal kesulitan dalam ekonomi karena tidak bekerja, ini apa ada percobaan bunuh diri dari Mas? Alhamdulillah saya tidak pernah, Mas. Terus terkait pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan terkait peristiwa atau kegagalan, kematian ataupun perpisahan, ada enggak Mas? Tidak ada, Mas. Tidak ada, ya. Lanjut lagi. Terkait sekarang Mas pernah mengalami penyakit fisik enggak? Ataupun gagal tumbuh kembang? Tidak pernah, Mas. Tidak, ya. Mohon maaf, ini Masnya kan masih muda, jiwa-jiwa emosionalnya itu sangat membara dalam hal ini. Apa Mas pernah menggunakan nafsa atau zat adiktif yang lainnya? Alhamdulillah saya tidak pernah, Mas. Tidak pernah. Alhamdulillah, jangan sampai, ya Mas, ya, karena itu merugikan diri sendiri, ya. Iya. Terus mohon maaf, selama Masnya ini tidak bekerja, ya, dalam artian sedang berada di rumah, terus upaya apa Mas yang sehingga menghasilkan untuk Mas selama ini di rumah sehari-hari? Saya kalau siang itu merumput, Mas. Soalnya
Ya daripada hari saya kosong mas, mending saya ikut merumput, bantu-bantu itu mas sambil nunggu kerjaan. Hmm. Jadi Mas ngerawat sapi ya. Iya mas, betul. Hmm. Terus ngerawat berapa sapinya? 2 mas. Ya itu sudah termasuk ini ya Mas ya, dalam artian sudah ada usaha-usaha sehingga yang bisa nanti kan dijual sapinya juga menghasilkan uang seperti yang selama belum bekerja ini ya. Terus saya tanya riwayat penyakit keluarga, mohon maaf ini apakah ada keluarga yang mengalami gangguan jiwa? Tidak ada mas. Oke. Ini saya tanyakan, Masnya ini anak yang keberapa? Saya anak yang kedua mas. Anak yang kedua dari satu bersaudara, dari dua bersaudara atau satu bersaudara? 2 bersaudara. Jadi Mas ini anak yang paling terakhir berarti ya? Iya. Oke. Anu kakaknya itu perempuan apa laki-laki? Perempuan. Oh perempuan. Kedua orang tua masih ada ya? Alhamdulillah masih ada mas. Oke. Sekarang yang saya tanyakan terkait konsep diri. Konsep diri itu mengenai sesuatu hal tentang pandangan Mas terhadap diri Mas, terhadap citra tubuh Mas, seperti itu ya. Yang pertama saya tanyakan di sini terkait citra tubuh. Nah, citra tubuh itu adalah bagaimana Mas menyukai terhadap diri Mas sendiri atau bagian tubuhnya. Bagaimana Mas? Saya itu seorang laki-laki mas, dan saya itu seluruh bagian tubuhnya saya alhamdulillah menyukainya mas. Bagus sekali ya, tidak ada yang tidak pedean zaman anak sekarang ya Mas yo. Terus yang kedua di sini ada identitas. Identitas itu adalah diri Mas. Bagaimana? Saya itu berperan sebagai anak dan tulang punggung dalam keluarga saya mas. Oh, berarti sekarang Mas ini memang kerja itu untuk keluarga ya. Berarti Ya, betul mas. sekarang ayah dan ibu sudah bekerja atau tidak? Tidak bekerja. Tidak mas. Tidak bekerja. Jadi memang Mas tulang punggung keluarga Iya ya. mas. Oh, semoga dapat pekerjaannya Mas ya. Ya amin, terima kasih mas doanya mas. Terus yang ketiga di sini saya ada hambatan Mas dalam hal berhubungan dengan orang lain. Oh, belum. Ini ada konflik identitas. Nah, ini. Nah, selanjutnya ada peran di sini. Peran Mas dalam keluarga itu apa, Mas? Saya berperan sebagai kepala keluarga bagi kedua orang tua saya mas. Oke. Terus ideal dirinya Mas itu seperti apa? Saya ingin membanggakan orang tua saya, membahagiakan kedua orang tua saya ketika beliau masih ada mas. Seperti itu. Terkait harga dirinya Mas seperti apa? Saya merasa diri saya berharga dalam keluarga maupun dalam masyarakat mas, atau di lingkungan sekitar. Oke, baik sekali ya, sangat mulia ya. Terus hubungan sosial, terkait hubungan sosial. Orang yang sangat berarti dan terdekat menurut Mas ini siapa? Menurut saya sih keluarga saya sendiri mas, Keluarga dan saya sendiri. saudara-saudara Iya, saya. iya, benar. Nah, pertanyaan selanjutnya yang saya tanyakan terkait hubungan sosial Mas ya. Orang yang sangat berarti dan terdekatnya Mas itu siapa? Kalau menurut saya sih ya keluarga saya sendiri mas, dan saudara saya. Terus terkait peran serta dalam hal kegiatan ataupun kelompok ya dalam hal masyarakat ataupun hubungan sosial ini seperti apa Mas ini? Saya itu berperan dengan baik mas dalam kegiatan kelompok bermasyarakat atau hubungan sosial yang lain itu baik. Selanjutnya ada hambatan dalam hal berhubungan dengan orang lain tidak Mas? Maksudnya bagaimana ada hambatan tidak dalam hal berhubungan dengan orang lain? Alhamdulillah saya ini tidak memiliki hambatan apapun dalam berhubungan dengan orang lain, baik maupun dengan diri saya sendiri mas. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan terkait spiritual Mas ya. Spiritual tersebut ada agama ya, tentunya agamanya Mas adalah agama Islam ya. Iya. Nah, terus apa Mas biasanya Mas yang Mas lakukan dalam hal status agama ini? Ya melakukan ibadah sholat 5 waktu mas. Ya juga ngaji lah mas, gitu mas.
Oke, itu adalah salah satu ciri khas dari orang Islam ya Mas ya. Terus pandangan Mas terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa itu seperti apa? Gangguan jiwa itu menurut saya masalah yang sangat serius, Mas. Hmm. Kadang tak disadari oleh orang lain, Mas. Orang lain pun tidak bisa melihat gitu, tidak bisa menyadari kalau itu Iya. gangguan jiwa, Mas. Saya boleh meriksa ini tanda-tanda vitalnya, dalam artian saya boleh mengecek tekanan darahnya Mas? Boleh ya? Punya riwayat darah tinggi apa enggak? Ataupun darah rendah? Alhamdulillah tidak punya. Nah ya, Mas ini ya agak bingung gitu ya Mas ya kalau nggak percaya. Ya susah, Mas. Alhamdulillah tekanan darahnya 120/90 Mas ini ya. Terus saya cek suhu ya. Saya cek suhunya Mas. Oke, permisi Mas. Tangannya gini. Oke, alhamdulillah ini ya kata 37,1 ini masih rentang normal ya Mas ya. Oke, saya boleh pinjam. Terus ini Masnya sekarang cuma cari rumput aja berarti ya Mas? Iya, Mas. Ya terkadang ya membantu masak, nyapu gitu, Mas. Yang paling utama itu ya rumput itu, Mas. Rumput. Udah ini beranak pinak sapinya? Alhamdulillah sudah kemarin, tapi sudah dirawat sama kakak. Tapi ini sudah ada usaha untuk mencari kerja Mas? Untuk Ada, Mas. Saya sudah melamar di beberapa pabrik terutama, tapi belum ada panggilan aja, Mas. tinggal nunggu berarti ya? Ya tinggal nunggu kabar. Mas biasanya kan di pabrik ya ataupun di PT-PT itu emas itu diukur enggak? Pernah diukur tekanan pernah diukur tinggi badan sama berat badan enggak? Oh, tidak pernah, Mas. Oke. Seingatnya Mas terakhir berat badannya itu berapa kira-kira? Sekitar 48-50, Mas. 8 ya. Oke, tinggi badannya terakhir berapa? 162. Nah, terus sekarang ini terkait keluhan fisik, ada enggak Mas keluhan fisik yang Mas ini kan? Saya cuma khawatir karena tidak bisa menafkahi keluarga saya, Mas. Saya sulit tidur, pusing, gitu, Mas. Iya, 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 iya. Oke. Bentar ya Mas ya. Masnya sendirian? Sendiri Mas, karena ini rumah saya di timur sini Mas. Saya dapat laporan dari mbah saya itu karena saya kan butuh Mas ya, butuh pasien untuk gini loh Mas, sekarang itu sangat sulit. Ya, Benar ya adanya dikatakan kayak Mas. gitu, Mas, sekarang, Soalnya Mas. kan ya itu tadi musim pandemi ya, salah satu musim pandemi itu tidak berdampak hanya pada orang yang bekerja, tidak hanya dalam hal dunia pekerjaan ya, tapi semua aspek ya, bisa dari hal kesehatan ya, dunia pendidikan. Nah, terutama ini dampak dari COVID itu adalah kepada dunia pendidikan seperti saya ini. Waktunya kuliah akhirnya di daring ya, jarang masuk kuliah offline, akhirnya ya Banyak liburnya, Mas. awalnya kita masuk ke instansi tentang kejiwaan. Nah, karena ini musim pandemi akhirnya kita bergeser cari pasien sendiri, bagaimana cara mengatasinya terkait hal psikososialnya Mas. Jadi seperti itu, kita memang apa ya, ditugaskan oleh Bapak Ibu dosen menurut beliau untuk apa ya, untuk mengantisipasi terkait penyebaran virus. Kita tidak boleh, tidak ya, bukan tidak boleh ya, sebenarnya sudah ada izin untuk masuk ke apa, di kejiwaan ya, di instansi ya, cuman karena pandemi lagi, kembali lagi ini demi keselamatan kita bersama, makanya kita diberikan tugas di rumah seperti ini Mas. Jadi saya sangat berterima kasih sama Masnya ini sudah mau saya kaji ya,
saya kaji dalam hal keseharian Mas juga di sini ya. Iya, Seperti itu. sama-sama. Saya boleh tanya lagi? Silakan Mas. Oke, terkait sekarang gini, kegiatan hidup sehari-hari terkait perawatan diri Mas. Mandinya Mas itu berapa kali sehari? 3 kali Mas. 3 kali sehari ya. Oke. Makannya berapa kali sehari Mas? Kalau makan itu terkadang 2 kali, terkadang ya 3 kali gitu Mas. Gitu ya. Terus terkait Mas, toileting atau BAK dan BAB. Biasanya pipis dalam satu hari itu berapa kira-kira Masnya itu berapa? Bisa sampai 5 mungkin Mas. 5 kali ya sehari. Iya. Untuk BAB nya BAB-nya nggak tentu Mas. nggak tentu ya. Nggak tentu, kadang 1 kali 2 kali gitu ya. Iya. Terkadang ya kalau terlalu banyak makan ya sering Mas. Berarti pastinya 2 kali aja ya. Iya. Terus berapa Mas frekuensinya makan dan frekuensi kudapan dalam sehari? Maksudnya berapa ini ya, dalam hal makannya itu berapa piring atau ada ininya? Alhamdulillah saya makannya cuma 1 piring aja Mas. 1 piring ya. Dalam frekuensinya banyak atau sedikit? Lumayan banyak. Sekarang ini kan Masnya lagi mengalami kecemasan ya, mengalami kecemasan atau dalam arti sudah bingung dan tidak menemukan pekerjaan. Bagaimana nafsu makannya Mas? Ya agak sedikit terganggu sih Mas. Soalnya ya saya juga kepikiran itu Mas, sampai saya lupa makan gitu Mas. Mau makan juga nggak enak. Sampai selalu kepikiran Mas. 2 kali sehari sampai ya. Bagaimana berat badannya sekarang? Turun enggak menurut Mas ini? Dari awal kemarin sampai sekarang ini turun enggak menurut Mas? Alhamdulillah masih belum turun Mas. Kayaknya tetap aja ya, gini-gini aja gitu ya. Oke. Nah, terkait istirahat dan tidur ini yang saya tanyakan Mas ya. Tidur siang itu lamanya itu Mas berapa biasanya? Dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Kalau saya kalau pas capek itu ya terkadang 4 jam Mas. 4 jam itu biasanya dari jam berapa ke jam berapa Mas? Biasanya Mas sudah tidur tidur itu jam berapa? Jam 1. Jam 1. Oke, itu biasanya bangun jam berapa? Terkadang jam 4, terkadang jam 5 Mas. Itu pun kalau capek Mas. Kalau nggak capek ya cuma 2 jam lah. Biasanya kalau tidur malam? Tidur malam itu dari jam berapa? Dari jam 10 malam 10 malam sampai jam 5 pagi Mas. Sampai jam 5 pagi ya. Biasanya aktivitas Mas sebelum tidur itu ngapain? Ya nonton TV bareng keluarga Mas. Nonton TV ya. Biasanya aktivitas sesudah tidur di pagi hari bangun ataupun di siang hari itu ngapain aja? Setelah bangun tidur itu ya tentunya kan mandi dulu ya Mas ya. Iya mandi. Setelah itu ikut bapak saya ke kebun gitu Mas. Ke kebun ya, langsung beraktivitas ke kebun ya. Soalnya ada di rumah ya nganggur Mas. Ini enggak ada gangguan saat tidur enggak? Gangguannya cuma itu kepikiran pekerjaan gitu Mas. Kepikiran pekerjaan ya. Yang lain nggak ada. Berarti sering kebangun gitu ya. Iya. Suka mikirin kerjaan tengah malam, gimana cara dapat pekerjaan baru gitu. Iya. Nah, yang saya tanyakan adalah tentang bagaimana cara Mas mengantisipasi dalam hal kebutuhan hidup. Saya mampu Mas mengantisipasi kebutuhan hidup saya sendiri Mas. Terus untuk terkait keputusannya bagaimana Mas? Untuk keputusannya saya mampu membuat keputusan berdasarkan keinginan saya sendiri Mas. Oh berarti dari diri sendiri. Ya. Terus untuk mengatur penggunaan obat setelah atau melakukan pemeriksaan sendiri itu bagaimana Mas? Kalau itu sih saya mampu mengatur dan penggunaan obat dan melakukan pemeriksaan kesehatan saya sendiri. Seperti itu ya. Terkait sistem pendukung ini Mas. Biasanya sistem pendukungnya tinggal jawab aja ya. Kalau misalkan iya sama tidak aja ya. Keluarga bagaimana? Sangat mendukung. Ya.
terapis mungkin tidak mas. tidak, teman sejawat Iya kalau itu mas. mendukung ya. Kelompok sosialnya Kalau kelompok sosialnya ya sekarang terkait mekanisme coping ya, bagaimana mas caranya mas memecahkan masalah dalam hal keluarga? kalau itu saya akan berbicara bersama keluarga saya ya seperti bermusyawarah gitulah mas. Istilahnya dimusyawarahkan ya. Iya untuk menemukan jalan terbaiknya mas. Gitu. Mas lanjut ya, saya akan bertanya lagi tentang masalah psikososial dan lingkungannya. Di sini masalah dengan dukungan kelompok dan spesifiknya itu bagaimana mas? Saya bisa diterima dan tidak diasingkan mas. Gitu ya. Terus masalah berhubungan dengan lingkungan spesifiknya biasanya Saya jarang berinteraksi dengan lingkungan karena saya malu tidak memiliki pekerjaan mas. seperti itu ya. Terus Ya, masalah dengan pekerjaannya mas? kalau masalah dengan pekerjaan terutama kan pendidikan saya hanya SMK mas. Oleh karena itu saya tidak kunjung mendapat pekerjaan atau bantuan dari pemerintah karena pendidikan saya cuma SMK gitu ya. sampai SMK. Untuk masalah perumahannya bagaimana mas? Untuk masalah perumahannya saya tidak memiliki masalah dengan perumahan. Saya tinggal bersama keluarga saya. Berarti gitu pak ya. Untuk masalah ekonominya mas? Untuk masalah ekonominya sedang mengalami krisis mas. Seperti yang saya jelaskan di Tapi awal untuk tadi. makan sehari-hari ada yang Ya alhamdulillah masih ada mas. Meskipun ya kita menghemat lah. kalau untuk masalah pelayanan kesehatan Tidak ada masalah mas. berarti kalau sakit langsung ke pelayanan kesehatan Iya. gitu ya pak ya. Mungkin ada masalah lain? Alhamdulillah tidak ada mas. Tidak. Ya masalahnya ya itu mas, cuma tidak bekerja. Gitu ya. Sekarang di sini kan ada penyakit atau gangguan jiwa ataupun sistem pendukung, faktor presipitasi, penampelasan dan lain-lain. Bagaimana menurut mas dalam menghadapi hal itu semua? Saya tahu tentang kondisi saya saat ini mas. Kalau seperti itu ya. Oke mas, mungkin untuk pengkajian hari ini sampai itu saja. Nanti mungkin hari Kamis ya, hari Rabu besok saya kesini lagi untuk melakukan yaitu melakukan intervensi ya, melakukan intervensi dan implementasi tindakan saya kepada mas. Waalaikumsalam mas. Oke mas, Oke, sehat? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apa keluhan nih mas saiki? Keluhan aku saya khawatir tidak bisa memberikan keluarga makan mas. Saya bingung harus mencari pekerjaan di mana mas dalam masa pandemi ini mas. Saya pusing mas. Tak periksa sih ya. Periksa Boleh. dulu ya. Masih kayak kemarin ya, 120/90 ya. Terus apa ya mas sehari-hari ini? Pagi mau Mas apa? Nangkap bon gitu mas. ngecek tanah Oke, ngecek, ngambil kayu bahkan. Tadi kan sudah relaksasi narik nafas ya. Selanjutnya mas ikuti saya untuk tindakan yaitu namanya hipnotis 5 jari. Hipnotis 5 jari itu jangan ikuti saja perintah saya. Masih cemas kan sekarang? Masih Cuman tidak terlalu berat ya. nggak kayak tadi. Mas senderan di kursi. Oke. Setelah sender pejamkan matanya mas. Pejamkan mata. Setelah itu genggam
telapak tangan sekuat-kuatnya, letakkan ibu jari di jari telunjuk ya. Setelah itu bayangkan Anda begitu sehat, begitu kuat, tidak sakit ya, tenang ya. Setelah itu letakkan lagi ibu jari di jari tengah. Oke. Sambil Mas bayangkan bahwa Mas telah mendapatkan hadiah yang sangat Mas sukai, sehingga apa yang Mas sukai itu berhasil seperti itu. Rasakan lebih nyaman, lebih nikmat, dan pastikan barang itu Anda dapatkan, Mas dapatkan ya. Setelah itu pindahkan lagi ibu jari ke jari kelingking ya, ke jari manis ya, ke jari manis. Setelah ke jari manis, Mas bayangkan ya bahwa Mas itu mendapatkan penghargaan yang dipuji oleh orang lain dan oleh orang yang Mas cintai. Baik itu prestasi karena kehebatan Mas dalam hal bekerja, prestasi Mas dalam hal mencari uang dengan lomba-lomba yang ada di PT yang Mas lakukan kerja nantinya ya, seperti itu. Setelah itu letakkan ibu jari emas ke jari kelingking dan bayangkan Mas telah mendapatkan atau berada di posisi yang sangat nyaman dan bahagia, sehingga Mas tidak pernah merasakan sakit ya, rasa cemasnya itu hilang dan tidak bingung, rasa melamunnya tidak ada. Seperti itu. Setelah itu rasakan lebih dalam, lebih nyaman lagi. Setelah sudah, oke, tarik nafas, tahan dan lepaskan melalui mulut pelan-pelan. Tarik nafas lagi, 1, 2, 3, hembuskan. Sekali lagi tarik nafas, 1, 2, 3, hembuskan pelan-pelan. Setelah itu buka mata dan lepaskan telapak tangan, genggaman telapak tangan. Alhamdulillah. Bagaimana Mas perasaannya? Tenang Mas. Tenang. Selanjutnya alangkah baiknya karena Mas masih dalam kondisi baru dari kecemasannya ya, mari kita berdoa. Saya pimpin ya Mas, ikuti saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal husni wal azzi kasali wal bukhli wal zubni wal ghalaid zaina wal golabatin rijali. Amin. Semoga Mas diberikan kesehatan, tidak cemas lagi, dan saya ingin mengevaluasi ya bagaimana perasaan Mas selama ini. Selama 2 hari ini saya datang kunjungan di hari pertama kemarin dan hari ini, bagaimana keadaannya? Tentu saja ada perubahan ya Mas. Yang kemarin itu saya cemas sekali, kepala saya pusing sekali. Sekarang udah lebih enakan Mas. Alhamdulillah ya, seperti itu. Nanti akan lebih sejuk lah. Yang terpenting tetap jaga kesehatan, apalagi sekarang musim pandemi ya Mas ya. Keluar jangan lupa pakai masker dan tetap terapkan protokol kesehatannya. Oke, seperti itu ya Mas ya. Iya Mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tindakan ini sudah selesai. Insya Allah hari Jumat besok ada waktu Mas. Insya Allah Mas. Saya ada ujian sama dosen saya ya. Nanti mungkin ada tindakan untuk Mas terkait bagaimana tindakannya ke Mas semuanya gitu ya. Iya. Saya Mas ya. Bisa. Nanti saya kesini lagi pun ya hari Jumat ya. Makasih ya Mas atas waktunya. Ya, Terima kasih sama-sama. sekali sudah diberikan waktu untuk
melakukan pengkajian ini sebaik mungkin, dan apabila ada kesalahan dari saya baik itu kata ataupun perilaku yang kurang baik, saya mohon maaf sebesar-besarnya Mas ya. Ya, sama-sama Terima Mas. kasih, semoga lekas sembuh dan pastinya Terima sembuh cepat kasih. mendapatkan pekerjaan ya. Terima kasih atas doanya Mas. Ya, terima kasih, saya pamit pulang dulu, semoga lekas sembuh ya. Oke, nanti insya Allah kalau misalkan ada kesempatan hari Jumat, saya kesini lagi ya, Boleh, karena Mas. ada ujian dengan Bapak Ibu dosen ya. Oke, Bisa. saya pulang dulu ya Mas Andi. Ya Mas. Sehat ya. Hati-hati ya. Iya, mau Mas Andi.